pengantar dulu Mas Sakur untuk diskusi pengantar nanti diam kita masuk pukul 12.05. Oh iya ya. Berarti saya ke Budini dulu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa dalam tatap maya kali ini. Diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Banyumas Express dengan mengundang beberapa sejumlah praktisi dan narasumber. Hari ini temanya adalah mendampingi anak belajar secara daring. Sudah hadir bersama kita di sini Bu Dini Suroto selaku Ketua Bidang Pendidikan Dharma Wanita Purbalingga. Kemudian hadir juga Bu Krista selaku guru pendamping program guru penggerak dari Kabupaten Cilacap. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID yang terjadi hampir 8 bulan ini menjadikan semua sektor dalam lini kehidupan ini, kalau saya katakan, mengalami turbulensi. Kenapa demikian? Karena semua harus melakukan penyesuaian, tidak hanya di sektor ekonomi, sektor pendidikan, semua sektor. Nah, khusus untuk bidang pendidikan ini tentu ada tantangan-tantangan tersendiri. Tugas bagi seorang guru itu tidak mudah ketika dia melakukan pola pembelajaran secara langsung tatap muka, itu pun ada tantangannya. Tidak semua siswa bisa menangkap ataupun mengikuti materi. Nah, sementara saat ini itu harus dilakukan secara daring atau online. Tentunya ini menjadi tantangan yang tidak mudah, baik oleh para guru maupun para orang tua. Namun demikian, bahwa pendidikan harus tetap berlanjut, harus berjalan, dan saya kira para pengajar kita, guru-guru kita itu juga melakukan banyak upaya, melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, agar pendidikan ini dikemas sedemikian rupa dan bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti dari narasumber kita persilahkan untuk menyampaikan materi 10-15 menit, kemudian disusul narasumber kedua. Saya kontak lagi sebelum kita persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ibu Krista, apa sudah hadir? Halo? Iya, kalau Bu Krista belum hadir, saya akan menyapa Bu Dini Suroto dulu dari Dharma Wanita Purbalingga. Selaku, ya dari Bu Dini dulu, nggak apa-apa nih, dari Purbalingga dulu. Selaku orang tua ya, orang tua murid. Seperti apa ini tantangannya mendampingi anak belajar secara daring? Karena tidak semua orang tua nyatanya ini sedikit prolog dulu. Pertama, saya yakin tidak semua orang tua itu memahami teknologi, ini tantangan tersendiri. Kemudian selain itu ada pula kaitannya dengan ekonomi, tidak semua bisa beli paket misalnya gitu. Tapi yang paling urgent adalah ketika orang tua punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, dia diharuskan mendampingi pendidikan atau pembelajaran anaknya ini. Nah, monggo ini dari Bu Dini Suroto untuk bisa menyampaikan materinya terkait hal tersebut, mendampingi anak belajar secara daring. Monggo Ibu. Terima kasih atas waktunya Pak Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya ya Pak? Nggih, terdengar jelas Bu. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang pertama, terima kasih kepada Banyumas Express dan Kebumen Express yang telah membuat forum ini, dan saya berkesempatan untuk pertama kalinya menjadi narasumber di sini. Terima kasih juga yang telah bergabung di sini. Saya lihat sudah ada 11 orang. Kemudian yang kedua, sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait dengan pembelajaran daring di masa COVID-19 ini, kami dari Dharma Wanita Persatuan Purbalingga juga tidak henti-hentinya mensosialisasikan yang pertama protokol kesehatan. Kata Ibu, ingat kata Ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Yang kedua juga edukasi pada masyarakat pada khususnya dan pada anggota Dharma Wanita Persatuan pada umumnya, bahwa penyebaran COVID itu semakin hari semakin tinggi. Di Purbalingga saja laporan terakhir per hari Senin ini itu ada penambahan sekitar 197 yang positif. Begitu. Kemudian yang meninggal juga bertambah dan bertambah menjadi 24 orang dan total positif itu ada 901. Berkaitan dengan itu, kami selaku orang tua yang tergabung dalam DWP Kabupaten Purbalingga itu juga menganalisa kendala-kendala yang dialami selaku orang tua itu sendiri dalam mendampingi kegiatan anak belajar di rumah. Jadi untuk diperkenalkan bahwa saya Nurudini Hardiani, senang bertemu di sini. Nah, kendala orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa, dan saya juga mengalami sendiri. Itu telah berlangsung. Pembelajaran daring telah dilakukan hampir di seluruh penjuru dunia. Orang tua dituntut mampu membimbing anak belajar dari rumah dan mampu menggantikan guru di sekolah. Sehingga peran orang tua dalam tercapainya tujuan pembelajaran daring dan membimbing anak selama belajar di rumah menjadi sangat penting. Beberapa hal yang bisa dikemukakan di sini terkait dengan kendala yang dialami orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Itu yang pertama adalah kurangnya pemahaman materi oleh orang tua. Ini terkait dengan kurangnya pedagogi orang tua ya. Misalnya begini, anak saya ketika ibu gurunya anak saya ketika akan pembelajaran itu biasa berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, itu menjadi kesulitan tersendiri buat saya karena saya sendiri tidak hafal doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini menjadi hal yang sulit. Itu kurangnya pemahaman materi oleh orang tua. Di luar itu juga ada kesulitan dalam menumbuhkan minat anak. Anak lebih suka belajar dengan gurunya di sekolah daripada dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya itu marahi anak, ini loh nak, cara yang belajar yang benar, ini cara begini, mereka belum tentu percaya, mereka lebih percaya dengan cara yang diajarkan oleh gurunya, padahal sama. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan dalam mengoperasikan gadget. Yang keempat, tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah karena harus bekerja. Yang kelima, orang tua tidak sabar dalam mendampingi anak belajar di rumah. Dan yang terakhir, kendalanya adalah terkait jangkauan layanan internet. Nah, terkait dengan kurangnya pemahaman materi oleh orang tua, ini yang pertama tadi sudah saya sampaikan sedikit, bahwa menyampaikan ilmu kepada anak ternyata tidak mudah dan membutuhkan latihan khusus. Ya, orang tua kan dengan latar belakang yang berbeda, jelas orang tua beda dengan guru. Guru itu mereka mendapatkan pendidikan untuk bagaimana cara mendidik anak, pedagoginya bagaimana itu. Sementara orang tua dengan latar belakang yang berbeda, ya mengalami banyak kesulitan. Kemudian yang kedua, orang tua kurang memahami materi yang diberikan oleh pihak sekolah atau guru. Terkadang pembelajaran matematika sendiri pun saya tidak bisa mengajarinya kepada anak. Itu. Kemudian orang tua juga menganggap tugas yang diberikan itu kelihatannya sulit, sehingga mereka sulit untuk menyampaikannya kepada anak. Itu. Padahal sebenarnya pemahaman materi yang luas yang dimiliki oleh orang tua itu sangat bermanfaat dalam membantu anak belajar di rumah. Ini memang perlu keterampilan khusus dan orang tua memang betul-betul harus belajar di sini. Ketika ada COVID, terasa bahwa kita memang butuh untuk
belajar, bagaimana untuk belajar, terus bagaimana cara mendampingi anak supaya anak pun juga tidak ketinggalan pelajaran. Gitu. Kemudian kurangnya pemahaman materi oleh orang tua mungkin bisa diatasi atau diminimalisir dengan adanya musyawarah antara orang tua dengan guru, supaya guru bisa memberikan alternatif lain kepada orang tua. Saya juga kalau misalnya pas kejedut tidak bisa mengajarkan sesuatu dengan anak atau terkendala sesuatu dengan anak, saya kemudian menghubungi guru lewat WA atau lewat Telegram. Kebetulan anak-anak kami itu memakainya Telegram untuk berhubungan dengan guru, berhubungan dengan orang tua, bahkan berhubungan dengan mereka sendiri. Begitu. Kemudian yang kedua, ini kesulitan kedua, tadi kendala yang kedua adalah kesulitan dalam menumbuhkan minat belajar anak. Ini juga kendala tersendiri. Anak terlihat malas ketika memulai kegiatan dengan orang tuanya sendiri. Bahwa dengan orang tua malah mereka ada yang marah-marah. Orang tua itu kelihatan lebih galak daripada gurunya, begitu. Kemudian atensi anak belajar di rumah itu tidak bisa lama, paling hanya 30 menit. Lalu anak memilih kegiatan lain seperti nonton TV atau main game, apalagi sekarang dengan pembelajaran daring yang berplatformkan gadget, itu mereka dan pegang gadgetnya itu hampir 24 jam tapi tidak untuk belajar. Kebanyakan bosan diajar sama ibu, begitu. Kemudian ini pemecahannya untuk saya sendiri, mungkin bisa berbagi dengan yang lain, itu jadilah sahabat ataupun teman dalam berbagi tugas yang berkaitan dengan regulasi diri. Contohnya ketika sebagai teman berpikir dalam menyelesaikan tugas. Misalnya anak kesulitan, Bu, aku dapat tugas bikin puisi, enaknya aku bikin puisi apa ya, Bu? Kita bisa menyelesaikan sendiri, tapi kita sebagai teman berpikir, teman bertanya, gitu. Tapi anak yang menyelesaikan tugasnya sendiri. Kemudian yang ketiga, ini benar-benar kesulitan kendala orang tua, kesulitan dalam mengoperasikan gadget. Ketika anak memakai Zoom, orang tuanya sendiri belum pernah memakai Zoom. Itu juga dan juga tidak ada pedoman penggunaan Zoom dari pihak sekolah. Itu. Kemudian HP sendiri juga itu, HP saya itu termasuknya HP jadul. Jadi HP kentang. Jadi ketika dibutuhkan untuk pembelajaran daring itu terasa sekali kepontal-pontalnya. Saya harus punya alokasi dana lagi untuk membelikan anak itu HP yang lebih bagus yang bisa meraup pembelajarannya dia. Kemudian ini seperti yang saya tadi, penguasaan teknologi yang rendah oleh orang tua saat pembelajaran daring merupakan kendala yang paling ditemui dalam pembelajaran daring. Misalnya guru menggunakan aplikasi Zoom, saya belum pernah. Saya baru belajar dari awal mengenai cara menggunakan HP. HP yang saya gunakan adalah HP model lama. Gitu. Kemudian ini sebenarnya pemecahannya biasanya saya sekali lagi komunikasi dengan orang tua, antara orang tua dengan guru. Ini sangat dibutuhkan untuk win-win solution. Bagaimana, Bu, saya nggak tugas-tugas yang di Zoom saya nggak bisa, karena saya nggak bisa. Oh, tidak perlu dengan Zoom, nanti bisa dilakukan melalui chatting biasa lewat Telegram ataupun lewat WA. Kemudian yang keempat, kendala keempat itu tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah karena harus bekerja. Harus disadari
bahwa orang tua itu adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak dalam pendidikan keluarga. Maka memang kembali lagi ke kita, harus disadari bahwa pendidikan yang pertama dan utama itu adalah dari keluarga. Maka orang tua ya harus bisa berupaya semaksimal mungkin untuk membimbing anak ketika belajar di rumah. Jadi keterbatasan waktu yang dimiliki orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah itu seharusnya tidak menjadi penghalang momentum keluarga darurat penyebaran COVID. Kemudian kendala berikutnya adalah tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak karena harus bekerja. Oh, ini sudah ya, salah. Oke. Ini jadi yang berikutnya adalah orang tua tidak sabar dalam mendampingi anak belajar di rumah. Ini kesabaran kami ternyata kadang juga ada batasnya, harus ngelus dada, bahkan kadang meneteskan air mata. Aduh, anak ini gimana kok nggak mudeng-mudeng gitu. Itu juga menjadi kendala tersendiri. Oke. Itu kemudian terkait jangkauan layanan internet, bahwa tidak semua wilayah di Purbalingga itu terjangkau oleh layanan internet, dan kadang sebaran jaringan internet yang lamban sewaktu-waktu. Jadi itu biasanya kita pemecahannya itu mencari tempat yang memiliki sinyal internet yang bagus. Kemudian sekali lagi komunikasi dengan guru ketika ada kesulitan mengikuti pembelajaran. Terus kemudian kita sangat terbantu dengan adanya kuota belajar dari pemerintah, bahwa anak-anak kami mendapatkan kuota belajar banyak, 35 giga untuk tingkat SMP, 40 giga untuk SMA, dan itu sangat membantu kami untuk belajar. Nah, harapan idealnya, karena kita harusnya sama-sama memahami kendala, karena ini adalah sesuatu hal yang baru, dan bersinergi dalam kegiatan belajar dari rumah, supaya anak mampu mendapatkan layanan pembelajaran yang optimal. Karena layanan yang baik dan optimal untuk anak dalam belajar adalah kunci utama dalam suksesnya tujuan pembelajaran dan mempermudah anak mencapai sukses pada masa depannya. Kita ingin anak sukses, apapun akan kami lakukan selaku orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Baik, terima kasih paparan materinya. Iya, ini kalau ada beberapa poin-poin memang ya kaitannya dengan ada beberapa kendala, tantangan, dan tadi juga sudah disampaikan solusi untuk menghadapinya begitu. Tua dan guru di tengah pembelajaran daring seperti ini. Nah, rupanya itu juga ada beberapa orang tua atau siswa yang dia tidak punya HP yang memadai. Nah, ini kan juga kesulitan lain juga. Kalau tadi sudah punya HP, sudah punya laptop, tapi waktunya orang tua dan pengetahuannya orang tua, tapi ini ternyata ada lagi siswa-siswa yang tidak punya perangkat yang memadai juga. Nah, monggo dari Bu Krista ini terobosannya seperti apa? Monggo bisa disampaikan, Bu. Ya, terima kasih Pak Thohir atas waktunya. Oke, silakan Ibu. Oke. Ya. Monggo bisa dilanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Krista Adayu. Sudah terlihat ya Pak PPT saya? Terlihat Bu, terlihat jelas. Saya guru SD di SD Negeri Gumilir 06 di Kabupaten Cilacap. Saya di sini akan sedikit berbagi pengalaman saya mengajar atau mendampingi anak-anak belajar di sekolah saya.
Mungkin ini klop sekali nggih dengan materi yang tadi udah dipaparkan oleh Bu Dini. Jadi Bu Dini dari pihak orang tua, kalau saya nanti dilihat dari sudut pandang sebagai guru. Jadi guru juga di sini mendampingi, perannya sama guru dan orang tua. Nah, di sini saya sebelum ada pandemi ini, saya mengajarnya sudah menggunakan metode pembelajaran aktif, yaitu metode mikir. Jadi di sini ada mengalami, ada interaksi, ada komunikasi, dan ada refleksi. Ya, di sini di masa pandemi ini ternyata saya agak ragu-ragu nih mau menerapkan metode mikir ini apakah nanti berhasil atau tidak sama anak-anak. Ternyata setelah saya coba kepada anak didik saya, ternyata anak didik saya tuh mereka mengalami ketidakbosanan. Jadi tadinya berpikirnya, Bu gimana sih ya kalau misalnya pandemi ini, apakah nanti belajarnya akan membosankan, akan menjenuhkan. Tapi setelah saya coba bersama-sama anak-anak, ternyata anak-anak merasa senang karena target saya, tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya belajar untuk hafalan, textbook, tapi anak-anak juga di sini diajarkan kecakapan hidup yang lain. Nah, di sini di pembelajaran daring yang saya lakukan bersama anak-anak, saya mendampingi anak-anak dengan melakukan pembelajaran dari beberapa aplikasi yang saya pakai, yaitu di sini ada WA Group. Di sini saya mendampingi anak-anak untuk belajar melalui WA Group. Salah satunya adalah menjadi reporter cilik. Nah, di sini waktu itu saya melakukan pembelajaran ini, anak-anak tuh sempat bingung, Bu gimana sih menjadi reporter cilik? Nah, di sini anak-anak saya beri petunjuk, yaitu silahkan anak-anak simak berita yang ada di TV tentang COVID-19, kemudian anak-anak bikin cerita nih. Kalau bingung silahkan anak-anak diskusikan bersama keluarga atau teman atau bu guru juga nggak apa-apa. Nah, mereka saling berinteraksi dengan teman yang lain, kemudian setelah itu mereka membuat video. Mereka merekam sendiri videonya menjadi pura-pura seperti reporter cilik yang ada di TV, terus kemudian dikirim melalui WA Group. Setelah dikirim, saya sebagai guru memberikan umpan balik. Kemudian saya tanya ke anak-anak, gimana nih kalian udah jadi reporter cilik, apakah menyenangkan? Anak-anak, iya Bu, senang sekali. Nah, ternyata lewat WA Group aja, anak-anak bisa melakukan pembelajaran yang bermakna. Tidak hanya pemberian tugas, silakan kerjakan LKS halaman sekian, silakan anak-anak membaca materi ini. Ternyata lewat WA Group aja mereka bisa melakukan itu. Kemudian aplikasi lain yang saya gunakan bersama anak-anak dalam pembelajaran daring ini adalah melalui live streaming YouTube. Nah, di sini saya melakukan pembelajaran ini tidak setiap hari ya Bapak Ibu. Jadi karena ini berhubungan dengan kuota, jadi saya melakukan ini 2 minggu sekali. Nah, di pembelajaran ini kita bisa berinteraksi langsung bersama anak-anak. Anak-anak bisa melihat saya pada saat saya melakukan live streaming YouTube. Cuma di sini kelemahannya saya tidak bisa mengecek apakah anak-anak hadir semua atau tidak di pembelajaran ini. Ini di pembelajaran yang live streaming YouTube. Jadi solusinya adalah setelah anak-anak melakukan pembelajaran ini, seandainya ada anak-anak yang tertinggal, Bu, saya tidak bisa melakukan pembelajaran bersama Bu Krista. Anak-anak bisa melihat siaran ulangnya di YouTube. Jadi di live streaming YouTube ini anak-anak bisa melihat pembelajaran yang tadinya mereka tidak bisa melihat, misalnya HP-nya di bawah orang tua, anak-anak bisa melihat lagi rekaman yang sebelumnya. Terus kemudian pembelajaran lain yang saya lakukan selain live streaming YouTube adalah melalui Zoom. Jadi ini adalah salah satu contoh pada saat itu kami melakukan pembelajaran percobaan magnet secara elektromagnet. Di sini tuh enaknya Zoom kita bisa melihat wajah semua anak-anak. Jadi saya bisa melihat anak-anak langsung, anak-anak juga bisa melihat saya dan teman-teman yang lain. Nah, ini anak-anak mengalami percobaan membuat magnet secara elektromagnet, kemudian anak-anak bersama saya itu berinteraksi langsung lewat Zoom, dan anak-anak bisa langsung mempresentasikan hasil percobaan lewat Zoom. Kemudian terakhirnya anak-anak bisa refleksi nih,
Perasaannya gimana sih setelah melakukan percobaan? Anak-anak bisa bercerita di sini. Nah, kelemahan menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini adalah tidak semua siswa bisa masuk ke sini. Ada beberapa siswa saya yang terkendala dengan jaringan, terus terkendala dengan kuota. Biasanya saya setelah melakukan pembelajaran ini, solusinya adalah saya akan memberikan lagi pembelajaran yang sudah saya berikan di Zoom ke WA Group. Jadi anak-anak yang tadi belum bisa mengikuti Zoom yang sudah Bu Guru lakukan, silakan anak-anak kerjakan lagi apa yang sudah dipelajari oleh teman-teman tadi. Jadi bisa langsung di WA Group. Nah, ini tiga aplikasi yang saya gunakan pada pembelajaran daring di kelas saya. Adapun catatan yang bisa saya ambil dari pembelajaran daring ini adalah yang pertama, saya membuat jadwal kelas yang interaktif, jadi beri materi pengembangan karakter. Karena kalau kita melakukan pembelajaran daring cuma melakukan pengetahuan saja, tidak ditambahi dengan pendidikan karakter, itu kurang bermakna bagi anak-anak. Yang utama adalah pendidikan karakter, baru kita ke pengetahuannya. Kemudian catatan yang kedua adalah libatkan orang tua dalam perencanaan pembelajaran, diskusikan melalui grup WA paguyuban kelas ataupun grup daring yang lainnya terkait dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Jadi di sini saya sebagai guru, saya selalu membuat kesepakatan dengan anak-anak dan orang tua. Kita mau melakukan apa sih? Besok kita mau melakukan pembelajaran apa? Jadi orang tua dan anak-anak tahu, oh Bu Guru sama saya mau melakukan pembelajaran ini. Jadi mereka tidak akan kaget dan mereka akan melakukan persiapan. Kemudian catatan berikutnya adalah jangan membebani, kebutuhan alat dan bahan bisa disesuaikan dengan ketersediaan di rumah. Jadi pada saat saya melakukan pembelajaran, saya akan berpikir nih, contohnya saja tadi kayak percobaan. Kira-kira di rumah sudah ada bahan apa ya biar anak-anak tidak harus membeli di luar rumah. Jadi diusahakan anak-anak bersama orang tua, kebutuhan alat-alatnya ada di rumah semua untuk pembelajaran. Jadi untuk penanganan COVID-19-nya anak-anak bisa terhindar dari itu. Kemudian catatan berikutnya adalah pastikan guru memberikan respon pada hasil karya siswa. Tunjukkan kepada orang tua hasil karya siswa dari pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan. Jadi di sini biasanya saya pada saat anak-anak mengirim jawaban, saya akan memberikan umpan balik yang positif. Misalnya, good job anak-anak, bagus sekali kerja kalian, kasih jempol atau kasih yang lainnya. Jadi anak-anak di sini merasa dihargai pekerjaan mereka. Ibu guru sudah perhatian ya, Bu Guru memberikan apresiasi kepada hasil kerja saya. Anak-anak akan senang di situ. Kemudian kita juga melaporkan kepada orang tua, Bapak Ibu ini loh perkembangan anak-anak sudah sampai segini. Jadi mereka akan tahu, oh anak-anak pencapaian kompetensinya sudah sampai sini. Nah, orang tua dan anak-anak tidak akan merasa kaget jika ada anak yang belum mengerjakan yang bagian ini, atau iya anak-anak ternyata bisa ya. Biasanya saya ajarin di sini tidak bisa, tapi ternyata udah sampai sejauh ini, biar orang tua jadi tahu. Kemudian yang terakhir adalah bila ada siswa yang terganggu akses internetnya, berikan kesempatan mereka untuk mendapatkan tugas melalui WA atau secara luring. Jadi di sini biasanya contoh kayak tadi lewat Zoom atau lewat YouTube streaming. Nah, jika ada anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran itu, biasanya nanti saya ulang lagi di WA Group. Seandainya anak-anak kok jaringan internetnya susah lagi, tidak bisa lewat WA Group, biasanya nanti saya berikan pembelajaran lewat luring, jadi luar jaringan. Jadi nanti anak-anak datang ke sekolah, salah satu perwakilan untuk mengambil tugas tersebut. Nah, ini beberapa contoh pendampingan yang saya lakukan secara daring bersama anak-anak melalui beberapa aplikasi. Nah, mungkin ini ada sedikit tips yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Dini panjang lebar. Saya juga selain jadi guru, juga saya sebagai orang tua di rumah. Jadi beberapa tipsnya adalah mendampingi anak di rumah. Yang pertama, membuat jadwal dan aturan bersama. Jadi ingatkan anak-anak untuk membuat jadwal. Jadi di sini bukan kita yang membuat jadwal, tapi kita membimbing anak-anak untuk membuat jadwal dari pagi sampai sore. Silakan anak-anak, kalian mau ngapain sih hari ini? Nah, nanti dibikin jadwalnya terus ditempel, termasuk jadwal belajar buat mereka. Terus yang kedua adalah
ide kegiatan. Bantu anak-anak dengan ide kegiatan bila anak bingung menuliskan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kadang anak-anak kan buntu nih, kira-kira aku mau ngapain ya hari ini ya, mau belajar ini, terus habis itu bangun tidur sholat, setelah ini mau apa lagi ya. Nah itu kita sebagai orang tua, kita bantu mereka. Kira-kira mau apa lagi sih kegiatan yang dilakukan hari ini, ide-ide apa lagi sih yang mau dilakukan bersama, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi positif, bangun hubungan yang positif dan selalu bertanya dengan positif, terutama ketika anak memulai kegiatan. Misalnya seperti, nak ada yang bisa bunda bantu hari ini, misalnya seperti itu. Jadi anak di sini timbul rasa, bunda perhatian nih hari ini, aku pengen ngelakuin ini bunda. Jadi nanti akan terbangun komunikasi yang positif antara anak dengan orang tua. Kemudian yang keempat adalah ingatkan waktu dan introspeksi. Ingatkan tentang waktu yang mereka miliki untuk membuat aktivitas. Introspeksi diri kita sebagai orang tua yang tidak serba tahu. Seperti yang tadi Bu Dini sudah bilang, kita sebagai orang tua itu bukan malaikat yang serba tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi seandainya kita tidak tahu ya kita bilang ke anak-anak, Bunda materi ini belum tahu, yuk kita kerjakan bersama. Nanti Bunda tanya ya ke Bu Guru, atau nanti kita cari di internet bersama-sama ya. Seperti itu. Jadi selalu introspeksi diri kita bahwa kita tuh tidak selalu tahu di hadapan anak-anak. Dan yang terakhir adalah relasi dan refleksi. Orang tua bisa melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan bersama secara informal. Jadi misalnya pada saat kita makan malam atau pada saat kita ngobrol santai, kita bisa bertanya ke anak-anak, gimana sih perasaan kalian sehari ini? Tadi ada nggak kegiatan yang belum tercapai? Ada nggak kegiatan yang sudah tercapai yang sudah kalian lakukan? Nah, kita ngobrol-ngobrol dengan anak-anak. Mereka akan bercerita sendiri kalau kita bertanya seperti itu. Itu mungkin beberapa tips cara orang tua mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan mikir lagi. Nah, yang terakhir adalah setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Jadi sekolah tidak hanya sebagai bangunan semata, tapi sekolah itu bisa di mana-mana, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di jalan, bisa dimanapun. Nah, kita sebagai orang tua tugasnya adalah mendidik anak-anak kita agar bisa sukses, bisa berhasil, bisa menjadi manusia yang berguna di kemudian hari. Mungkin itu, Mas, saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali saya kira ulasannya, sudah banyak diulas tadi ya, bahwa rupanya tidak selalu kesulitan ketika menerapkan pembelajaran secara daring. Tadi ada juga kombinasi aplikasi yang dilakukan, baik melalui Zoom, YouTube, kemudian WA Group. Kemudian ternyata siswa yang tidak mengikuti masih juga melihat di YouTube. Ini kan ada kesempatan juga bagi siswa yang tidak sempat mengikuti. Apapun itu, saya kira hikmahnya dari situasi ini adalah ini intensitas komunikasi antara guru dengan para wali murid itu menjadi lebih terbuka dibanding yang sebelumnya begitu. Tapi saya kira juga ada beberapa hal tantangan lagi ya, ketika misalnya bagaimana ini kalau jadwal kurikulum itu kan pasti ada jeda waktu. Nah, pencapaian terhadap standar pengajaran misalnya dalam satu kurikulum satu semester harus berapa pertemuan materi apa. Nah, apakah itu bisa tercapai atau enggak? Coba nanti diulas lagi berikutnya. Terus kemudian kaitannya juga dengan bahwa pembelajaran yang dilakukan ini tidak hanya sekedar penalaran, keilmuan, tapi juga pembentukan karakter. Nah, nanti juga bisa dijelaskan lagi indikator pembentukan karakternya seperti apa. Saya beri kesempatan untuk para peserta yang sudah hadir di sini. Monggo, dari Mbak Indri, dari Kebumen, atau dari yang lain, rekan-rekan dari Purbalingga, monggo. Siapa dulu yang mau menyampaikan pertanyaan? Saya Mas Akur. Nggih, monggo Pak Udin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali paparan yang disampaikan oleh Bu Dini maupun Bu Krista. Saya ingin sedikit menyoroti apa yang pertama tadi disampaikan oleh Bu Dini, bahwa salah satu
kendala dalam pembelajaran daring ini adalah ketidaksabaran orang tua. Ini yang saya tahu, di mana-mana ketidaksabaran ini kemudian menimbulkan terjadinya fenomena kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik mungkin, atau bahkan hanya sekedar kekerasan verbal. Yang ingin saya tanyakan untuk Bu Dini, selaku dalam kapasitas sebagai pengurus Dharma Wanita, untuk menyikapi fenomena ini, apakah Dharma Wanita secara kelembagaan atau secara berjenjang sampai ke tingkat desa misalkan, apakah pernah melakukan semacam pendampingan psikologi kepada orang tua agar mereka lebih siap untuk mengikuti pembelajaran daring yang kita tidak tahu akan berlangsung sampai kapan, karena kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Itu untuk Bu Dini. Kemudian yang kedua untuk Bu Krista. Pertanyaannya simpel mungkin. Kalau Bu Krista tadi menyampaikan metode pembelajaran yang diberikan lewat berbagai aplikasi, satu pertanyaan saya masih terkait dengan pertanyaan pertama untuk Bu Dini tadi. Bagaimana sih menyamakan frekuensi pemikiran antara orang tua dan anak dalam pembelajaran dari ini? Karena kita tahu ada banyak kesenjangan antara anak dan orang tua, baik tentang kesenjangan tentang pengetahuan maupun tentang pola pikir mereka. Barangkali dengan kesamaan frekuensi ini tidak akan terjadi anomali-anomali yang tidak diinginkan, seperti misalnya munculnya kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Terima kasih dua pertanyaan untuk dua narasumber. Saya kembalikan ke moderator. Ya, monggo bisa langsung dijawab. Nanti setelah ini kayaknya Mas Jarwo tuh juga mau bertanya. Pasca penjelasan dari Bu Dini dan Bu Krista, nanti bisa Mas Jarwo bertanya. Monggo, dari Bu Dini dulu. Sudahkah pernah melakukan pendampingan kepada orang tua supaya siap dalam mendampingi pembelajaran daring? Halo? Dengan Ibu Dini, monggo. Betul. Ya. Terima kasih pada Pak Din Samsudin. Din Syaifuddin, mohon maaf. Ini yang telah menanyakan bagaimana peran Dharma Wanita ketika orang tua tidak sabar dalam mendampingi anak. Makaten nggih. Bahwa ini sejalan dengan Kabupaten Purbalingga untuk siap mewujudkan Kabupaten Layak Anak tahun 2020. Nah, kita juga ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu, dan DWP juga sudah masuk di sana. Jadi kita terus berdampingan dan kita juga tetap sosialisasikan bahwa perlindungan anak itu memang menjadi hal yang utama di tempat yang harus menjadi pendampingan Dharma Wanita Persatuan, bahwa kita sebagai orang tua juga harus sabar dalam mendampingi anak. Nah, dan kita selaku orang tua juga harus mengetahui bahwa kesejahteraan psikologis anak dalam arti supaya anak tidak cemas atau stres dalam situasi baru, karena daring ini kan termasuknya situasi yang baru, itu kita juga harus melakukan sosialisasi terus dan pendampingan terus. Alhamdulillah selama ini kita pendampingan setiap bulannya ada, walaupun juga secara daring. Pengurus DWP itu selalu berkumpul secara daring untuk melaksanakan, kalau kita di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan ibunya, itu insya Allah kalau ada permasalahan akan kita sentuh sama-sama. Itu jawabannya, Bapak. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Monggo dari Bu Krista ini, bagaimana menyelaraskan frekuensi ya pemikiran antara
orang tua dan anak. Karena saya kira kesenjangan itu orang tua banyak yang dari generasi baby boomer, sementara anak ini milenial begitu. Monggo seperti apa, Bu? Ya, terima kasih Pak Tahir. Terima kasih Pak Idin Safudin atas pertanyaannya. Bagaimana menyamakan frekuensi pemikiran orang tua dengan anak biar tidak terjadi kekerasan fisik ya Pak ya? Gitu. Jadi kalau di kelas saya ambil Fisik maupun contohnya. verbal tuh. Oh gitu ya. Saya di kelas saya ngambil contoh di kelas saya Pak ya. Jadi pada saat saya memberikan penugasan atau pembelajaran, itu orang tua pasti tahu. Karena emang grupnya kita jadi satu, grup anak dengan orang tua. Karena kalau di SD kan kebanyakan anak-anak tidak memiliki HP sendiri ya. Jadi anak-anak HP-nya masih bersama dengan orang tua. Jadi di situ kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang bagaimana kita akan melakukan pembelajaran seperti apa nih? Kita akan bertanya ke anak-anak. Jadi nanti anak-anak sendiri yang, oh Bu mau seperti ini. Misalnya kayak kemarin kita melakukan tentang wirausaha. Ini Bu Krista, kita akan ngobrolnya lewat Zoom atau Bu Guru kunjungan ke kelompok-kelompok ya. Anak-anak nanti akan, Bu kunjungan ke kelompok aja biar lebih jelas. Nah orang tua di situ akan tahu, oh Bu Guru sama anak-anak mau melakukan ini. Nah pada saat orang tua melakukan pendampingan dengan anak-anak, mereka akan tahu keinginannya anak-anak sama Bu Guru itu seperti ini. Nah, nanti di sini saya juga akan memberikan edukasi ke orang tua kalau tidak semua orang tua tuh harus bisa di pembelajaran. Jadi seandainya nanti ada orang tua yang tidak bisa, kan orang tua bisa tanya ke saya sebagai gurunya. Orang tua juga bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi di sini melatih kesabaran. Seringkali kan kita nggak sabar ya sebagai orang tua, karena saya juga orang tua. Saya juga sering tidak sabar dengan anak-anak saya. Tapi kita nanti akan mengkomunikasikan dengan gurunya. Yang dimaksud sih seperti apa sih Bu? Biasanya ketidaksabaran kita karena kita tidak paham dengan tugas yang diberikan oleh guru. Biasanya seperti itu enggak? Kita tidak paham dan anak-anak tidak langsung gercep. Maksudnya seperti ini. Nah kitanya terus, kok gemesin banget sih ini anak kayak gitu kan. Nah itu biasanya terjadi kekerasannya di situ. Nah itu harus saling terbuka antara orang tua, anak dan guru. Itu yang diperlukan dengan adanya forum kayak gitu. Jadi saya lebih terbuka sih di grup biar tidak terjadi seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Idin Samsudin. Terima kasih Ibu. Nggih, Pak Udin bisa diterima nggih. Oke, Mas Tahir, terima kasih. Saya buka penanya berikutnya. Monggo Mas Budi atau Mbak Indri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Mas Sakur, saya mau ke Bu Dini dulu ya. Terkait pembelajaran daring kan selama ini selalu dengan aplikasi itu ya, entah baik Zoom, WA, Facebook, juga bisa pakai Telegram juga tadi seperti yang disebutkan Bu Krista. Tapi ada nggak wacana seperti kalau misalnya walaupun ada bantuan kuota dari pemerintah, walaupun ada jaringan internet punya kuota, tapi ada tempat-tempat tertentu yang benar-benar blank spot gitu, yang nggak ada sinyal sama sekali. Jadi ada beberapa kayak di Banyumas atau Kebumen kan sudah menggunakan ini ya, ada kerjasama dengan stakeholder, juga relawan Rapi dan Orari menggunakan handy talkie. Jadi bagi mereka-mereka yang sama sekali tidak memiliki sinyal, mereka akhirnya menggunakan handy talkie. Apakah mungkin di DWP Purbalingga juga seperti itu, punya wacana ke sana untuk membantu murid-murid yang sama sekali tidak memiliki sinyal di daerahnya? Itu untuk Bu Dini. Kalau untuk Bu Krista, mungkin ke ini ya, saya juga orang tua murid yang anak saya termasuk yang kinestetik gitu, jadi dia maunya bergerak. Kalau belajar tuh nggak bisa yang diam duduk gitu. Apakah ada pertimbangan guru juga itu lebih lapang kayak gitu, lebih ini kan ada juga guru-guru yang nggak mengerti hal seperti itu ya. Mungkin kalau Bu Krista harus di-cloning harus diperbanyak nih guru-guru kayak Bu Krista, karena pemahaman itu kadang-kadang nggak ada di beberapa guru juga, kayak terlalu kaku gitu, nggak fleksibel. Padahal anak-anak punya kecerdasan sendiri-sendiri dalam belajar. Ada yang visual, ada yang auditorial, ada yang kinestetik kayak anak saya gitu. Apakah mungkin ini aja ya, sharing gimana biar guru-guru juga punya pemahaman yang sama agar dia bisa orang tua yang punya anak seperti ini diajari seperti ini, boleh nggak gitu. Terima kasih Bu Krista. Sama-sama Mbak. Nggih, monggo langsung dijawab saja. Oke, terima kasih. Oke.
Terima kasih Bu Indri, bahwa dalam pembelajaran daring apakah ada bantuan kalau dari Dharma Wanita Persatuan? Kalau bantuan secara langsung tidak, tapi kalau bantuan secara moral itu pasti gitu. Yang kita tahu bahwa walaupun di tempat-tempat ada blank spot itu, mereka sekolah-sekolah itu sudah tahu cara penerapannya. Oh, kita memakai apa gitu. Beberapa sekolah ada yang menggalakkan radio sekolah di Purbalingga, itu menggalakkan radio sekolah. Jadi kekurangan itu bisa tertutup oleh radio sekolah. Kemudian ada juga yang meminjamkan tablet atau meminjamkan HP-nya, bahkan meminjamkan laptop pada siswanya. Itu ada sekolah yang seperti itu. Kemudian ada juga sekolah yang kemudian dia datang ke sekolahan. Anak-anak yang tidak bisa mengikuti secara daring itu mereka tetap mengikuti secara daring tapi dikerjakan di sekolah. Jadi di sekolah disediakan lab khusus, tempat khusus. Di situ silakan siswa untuk dan difasilitasi, ada yang menunggui. Nah, itu yang saya tahu kalau di Purbalingga seperti itu, dan itu kami serahkan sepenuhnya kepada sekolah. Mereka improvisasi bagaimana itu, tapi saya kira setiap sekolahan di Purbalingga ini juga tidak terlalu terpapar dengan keadaan daring seperti ini. Begitu catatan saya, Bu Indri. Terima kasih. Monggo dari Bu Krista. Ya, terima kasih Mas Thohir. Terima kasih Mbak Indri atas pertanyaannya tadi. Jadi lebih ke sharing ya, gimana sih biar gurunya tuh nggak kaku, biar memadai anak-anak yang seperti anaknya Bu Indri yang kinestetik tuh. Kalau saya emang tidak semua guru melakukan hal yang sama, makanya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem itu mengadakan program namanya Guru Penggerak. Jadi guru-guru itu diharapkan bisa menggerakkan teman-teman untuk bergerak bersama untuk kepentingan anak. Jadi di sini nanti misalnya nih di sekolah itu ada satu guru yang emang dia melakukan pembelajaran yang dalam tanda kutip itu aneh, biasanya orang nyebutnya, tapi bukan aneh, dia gurunya tuh selalu pengen bergerak untuk kemajuan anak didiknya. Itu nanti dia selain menggerakkan di kelasnya sendiri, dia juga akan menggerakkan guru-guru yang lain. Dan insya Allah nanti guru yang lain juga harapannya bisa tergerak juga. Itu dari pemerintah itu udah ada programnya Mbak Indri. Tapi kalau untuk khusus saya pribadi, saya gimana caranya biar menggerakkan teman-teman saya biasanya akan melakukan sharing dengan teman-teman. Kalau enggak, saya akan membagikan apa yang saya lakukan, pembelajaran yang sudah saya lakukan ke media sosial. Jadi tidak hanya diucapkan, tapi saya ditindakkan. Jadi pembelajaran apa, misalnya nih contoh saya sekarang melakukan pembelajaran tentang wirausaha. Saya akan meng-share pembelajaran yang saya lakukan di status, di Facebook, dan dimanapun. Biar nanti orang-orang yang melihat, termasuk guru-guru yang lain, merasa tertarik. Ih, kayaknya pembelajarannya asik loh, kayaknya kalau diterapkan di kelasku kayaknya cocok nih. Nah, dia akan secara tidak langsung akan melakukan hal yang sama. Dan itu nanti di alam bawah sadarnya tuh rasanya udah, ternyata pembelajaran yang kemarin yang saya lakukan tuh salah, membuat anak menjadi berkembang. Seperti itu, karena kalau kita lebih ke ceramah biasanya nggak ngena ya Mbak ya, tapi kalau kita ke tindakan itu biasanya guru-guru di sekitar kita itu akan bergerak juga untuk melakukan hal yang sama. Seperti itu mungkin Mbak Indri. Terima kasih. Oke. Baik, Mas Budi sepertinya mau bertanya. Tadi ada message masuk, pesan masuk. Mas Jarwo itu mau bertanya, Mas. Oh, Mas Jarwo. Ya, silakan Mas Jarwo. Ya, kalau Mas Jarwo belum, Mas Budi monggo. Atau yang lain, kita masih ada waktu kurang lebih 15 sampai 20 menitan ke depan. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, ini tadi dari Bu Krista ya, luar biasa, menginspirasi guru-guru yang lain. Sekarang medsos tidak hanya jadi tempat curhat saja, tapi medsos juga menjadi bagian untuk menginspirasi pembelajaran bagi setiap orang. Kalau dari saya, yang saya tanyakan tadi, indikator untuk penilaian
pendidikan karakter moral itu seperti apa begitu. Karena kalau di kelas kita kan guru pasti bisa melihat langsung bagaimana sikap siswa terhadap gurunya, kesehariannya, kedisiplinannya begitu. Nah, kalau di daring ini nanti seperti apa begitu? Baik melihat indikator keseriusannya dalam karakter ini maupun controllingnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua ini untuk Bu Krista juga. Yang berikutnya tentang penerapan kurikulum, apakah ada kesulitan atau enggak begitu, apakah bisa tercapai atau enggak dalam setiap semester begitu. Misalnya satu semester ada 8 atau 5 materi begitu, yang harus tersampaikan. Nah, dengan daring ini efektif bisa tercapai apa enggak gitu, seperti itu. Monggo silakan Bu Krista. Ya, terima kasih Pak Thohir. Untuk yang pertama ya, indikator penilaian moral itu diukurnya dari apa gitu. Ini emang agak susah dibandingkan kita pada saat sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi kita bisa melihat nih anak-anak kita tingkatan moralnya sampai seberapa. Kita udah ada kayak belangko khusus untuk menilainya. Kalau di saat pandemi ini kita akan bekerja sama dengan orang tua. Di sini di pembelajaran jarak jauh ini peran orang tua sangat kuat. Dimana kita bisa menggerakkan nggak cuma anak, tapi orang tua juga. Jadi di kelas saya udah praktek kayak misalnya contoh nih, tentang spiritual, tentang sholat 5 waktu, tentang bagaimana dia bersikap sopan santun kepada orang tua. Di sini kita nanti akan membuat belangko. Nah di sini kejujurannya tuh yang dinilai, karena kita nggak mungkin kan kita akan keliling ke rumah masing-masing, udah sholat 5 waktu apa belum, bolong apa enggak, kan kita nggak mungkin seperti itu. Jadi di sini nanti kita kerjasama dengan orang tua, mereka mengecek nih anaknya sholatnya sudah 5 waktu apa belum, terus habis itu apakah mereka jumatan, terus bagaimana dengan sikap sopan santunnya di rumah. Itu nanti ada kayak belangko penilaian tersendiri yang kita berikan ke orang tua. Itu nanti orang tua salah satu perwakilan kelompok ngambil ke sekolahan, biasanya setelah mereka ambil nanti sebulan kemudian disetorkan lagi ke sekolahan. Jadi dinilainya seperti itu. Jadi di sini modalnya adalah modal kejujuran dan kerjasama antara orang tua dan anak-anak. Itu untuk indikator penilaian moral secara dalam jaringan. Nah, kalau dalam jaringannya itu kita bisa lihat pada saat mereka melakukan presentasi, bagaimana mereka bekerja sama dengan teman yang lain. Terus pada saat mereka membuat percobaan, bagaimana tingkat keuletan mereka, itu bisa kita lihat pada saat pembelajaran daring lewat Zoom. Itu yang bisa kita lihat lewat Zoom. Tapi kalau lewat bagian yang lain agak susah, kayak kalau misalnya WA group kan kita tidak bisa melihat aktivitas mereka. Paling dengan belangko yang kita bagi ke tiap rumah yang diambil ke sekolahan. Terus untuk penerapan kurikulum, ketercapaiannya tercapai atau tidak. Nah ini dari Pak Menteri sendiri, kita tidak dituntut untuk menuntaskan kurikulum. Jadi kita cuma 50-60% dari kurikulum yang harus kita tuntaskan. Jadi tidak 100%. Makanya di sini ada kayak sosialisasi. Kayak kemarin saya waktu awal tahun pelajaran saya sudah sosialisasi ke wali murid saya supaya kita pemahamannya sama nih. Nanti biasanya kan orang tua, Bu, kok ini bukunya tidak tuntas, kok ini kok tidak diterangkan sama Bu Guru. Nah di sini kita harus ada kesepemahaman dengan orang tua, karena saya sebagai guru saya akan mengajarkan materi yang esensial saja, karena tidak dituntut untuk menuntaskan 100%, hanya 50-60%. Karena kalau kita harus menuntaskan 100% itu tidak cukup waktunya. Selain itu, sama Pak Menteri juga, selain kurikulum, kita juga harus mengajarkan kecakapan hidup. Bagaimana sih mereka bisa belajar kecakapan hidup, kayak contoh misalnya, bagaimana mereka bisa membantu orang tua mereka untuk memasak di rumah, bagaimana mereka bisa belajar tentang cara menanam tanaman. Itu kan kecakapan hidup yang kadang tidak diperoleh di bangku sekolah kalau pas sebelum pandemi. Jadi ini saatnya anak-anak untuk belajar kecakapan hidup lainnya di rumah. Terus selain itu juga kita disuruh sama Pak Menteri itu mengajarkan tentang COVID-19 juga. Jadi di sini dipadukan dari COVID-19, kesehatannya, kecakapan hidup sama kurikulumnya. Jadi tidak masalah kalau tidak tuntas. Yang penting materi esensialnya sudah kita ajarkan. Seperti itu Pak Thohir. Baik. Monggo ada penanya yang lain, silakan. Sepertinya ada yang baru gabung. Oh ya, Mas Sakur. Siap. Mau tanya ini monggo. Iya. Ke
atau Bu Krista ini? Bu Krista. Ya, selamat sore Bu Krista. Selamat sore Pak. Ya, seperti yang tadi di pemaparan panjenengan disampaikan bahwa dari Kemendikbud, dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim mengeluarkan program yaitu guru penggerak. Nah, tapi kan pada prakteknya bahwa di masa pandemi ini guru penggerak ini kan belum bisa menggerakkan guru-guru secara menyeluruh. Bahkan ada beberapa guru yang kalau boleh saya katakan itu dalam pembelajaran daringnya itu sedikit agak pasif. Misalkan setiap hari hanya masih tugas, misalkan soal katakan matematika atau soal lainnya, setiap hari hanya soal soal. Nah, itu kan sebuah kejenuhan yang cukup besar buat anak-anak ketika hal itu terjadi. Karena itu kebetulan terjadi dengan anak saya, karena saya juga adalah wali murid. Nah, ketika saya mengajukan sedikit komplain sebenarnya, masukan buat guru, bagaimana kalau misalkan seperti ini. Nah, jadi ya apa sih pada prakteknya biasanya ngambil buku terus kirim soal lagi, nah itu berlaku setiap hari seperti itu. Kan otomatis anak merasakan kejenuhan yang luar biasa. Adakah solusi dari kami orang tua dalam menyikapi guru yang mungkin secara kreatif daring belum seperti yang tadi disampaikan? Guru-guru perlu lebih kreatif berarti ya? Ya, guru yang belum kreatif bagaimana orang tua menyikapinya? Kira-kira kan seperti itu, Bu? Iya. Langsung Pak Tahir. Iya, monggo langsung. Ya, terima kasih Pak Zain untuk pertanyaannya. Kayaknya hampir semua seperti itu nggak Pak Nggih? Banyak keluhan dari orang tua seperti itu karena emang anak-anak akan jenuh, orang tua jenuh, guru juga sama, guru juga mengalami kejenuhan yang sama. Bagaimana kita memutar otak supaya anak tuh tidak mengalami kejenuhan setiap harinya. Saya juga agak lebih setiap hari tuh kayaknya iya besok mau ngapain lagi ya biar anak-anak nggak bosen, anak-anak nggak ya guru kok itu lagi sih ya kayak gitu. Untuk program guru penggeraknya tadi emang ini baru berjalan 1 bulan ya Pak, jadi dampaknya belum terlihat sekali dan jadi nanti ini pendidikannya ada 9 bulan ke depan, insya Allah nanti akan banyak guru-guru yang tergerak untuk melakukan hal yang sama karena ini Pak Menterinya kan baru launchingnya sebulan yang lalu. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan akan terjadi perubahan yang signifikan di dunia pendidikan kita. Kalau untuk dari kita, kan kita berusahanya dari kita dulu ya Pak ya, kita nggak mungkin bisa lebih luas lagi. Dari kita, tadi untuk guru-guru yang masih pasif, mungkin seperti ini sebagai orang tua, saya membayangkan sebagai orang tua kalau anak saya seperti itu, saya akan usul ke gurunya. Seandainya pun usulnya kalau belum bisa diterima, mungkin Bapak akan usul terus sampai itu ada perubahan. Karena ini kan dilihat dari sisi orang tua, nggak? Dilihat dari sisi guru, saya akan melakukan hal yang tadi. Saya akan membagi praktik baik saya akan mengajak teman-teman di sekitar saya, teman-teman guru untuk melakukan hal yang sama, biar anak-anak tidak jenuh, tidak bosan. Karena ini udah beberapa teman juga melihat pembelajaran yang saya lakukan, mereka tergerak untuk melakukan yang sama. Berarti kan saya ada beberapa teman guru yang tergerak juga kan. Tapi ini Bapak tadi bertanyanya dari sisi orang tua. Dari sisi orang tua yaitu Bapak bisa usul lagi ke ibu guru tersebut mungkin secara pribadi, kalau enggak seandainya kok lewat online tidak ditanggapin, mungkin bisa datang ke rumahnya. Jadi berusaha terus karena apa? Kita sebagai orang tua kita harus bisa memberikan yang terbaik buat anak didik kita, buat anak-anak kita. Kalau anak kita tidak mendapat yang terbaik di sekolahan, kita harus berusaha dong sebagai orang tua, ya tidak Pak? Jadi bagaimana kita mengusahakan itu? Kita sebagai orang tua jalannya yaitu kita memberikan masukan ke bapak ibu gurunya. Mungkin seperti ini, tapi masukannya yang lebih, kan kadang ada bapak ibu guru yang kadang kata-katanya ini dikiranya nanti mengkritik apa-apa. Nah itu mungkin bapak akan lebih tahu lah, lebih paham bagaimana cara penyampaiannya ke gurunya bapak itu. Mungkin seperti itu Pak. Iya. Baik, apakah masih ada penanya berikutnya? Monggo, satu penanya saja ini.
bertanya. Sedikit mungkin dari diskusi kita hari ini adalah banyak yang bisa kita gali ya. Rupanya kalau dari di sudut pandang guru tidak melulu kalau tadi di Pak Harto ya, Mikro itu rupanya masih ada yang, tapi saya kira dengan Bu Krista hari ini ada banyak terobosan-terobosan yang bisa dilakukan, yang kemudian pola pembelajarannya itu tidak monoton gitu. Terus kemudian mungkin yang perlu kita dari diskusi hari ini adalah formulasi yang bagaimana ini supaya pembelajaran daringnya berjalan, peran orang tua juga maksimal, karena sikap orang tua pasti ingin nilai anaknya baik. Terus kemudian jangan sampai nanti terjadi ada kong kali kong anak dan murid karena ingin sholat nilainya baik, ada form yang diberikan oleh guru, oh iya disiplin ini sholatnya tertib begitu. Nah kemudian ini formulasinya seperti apa? Monggo dari Bu Dini dan Bu Krista, saya kasih kesempatan Bu Dini dulu, nanti ditutup oleh Bu Krista. Monggo Bu Dini. Ya, terima kasih Pak Tohir. Saya setuju sekali dengan tadi yang Bu Krista ada ini sampaikan. Seandainya saja para guru di Purbalingga di tanah air itu seperti Bu Krista, tentu anak-anak kita itu relatif tidak terkendali. Karena sejauh yang saya lihat, itu memang guru yang cuma anak-anak tolong hari ini kalian buka di Google Classroom ya, di sana Bu Guru sudah menuliskan tugas untukmu, nah silakan dikerjakan. Nah setelah itu nanti paling lambat harus disetorkan tanggal sekian, besoknya Bu Guru menagih lagi tugas yang belum dikerjakan silakan dikumpulkan atau tidak saya beri nilai begitu. Dan setiap hampir semua guru itu seperti itu. Nah mungkin kalau Bu Krista ini ada banyak Bu Krista seperti itu, seperti Bu Krista ya, kelihatannya pendidikan di negara kita itu jauh akan lebih maju begitu. Oke, jadi memang kita harus mensikapi betul, dan kalau seandainya ada guru yang seperti itu, saya itu biasanya kemudian menghubungi guru tersebut, baik gurunya secara langsung ataupun kepada wali kelasnya, atau justru kalau perlu ke kepala sekolahnya gitu, karena saya sendiri juga mempunyai anak ya, masih ada yang SMA dan masih ada yang TK, masih PAUD begitu. Nah, itu beberapa hal saya memang kadang menghubungi wali kelasnya, Pak ini kok untuk pelajaran IPS kok beberapa kali gurunya itu kok tidak memberikan tugas ya, atau tidak ada pelajarannya Pak, kosong, itu bagaimana? Dan memang peran orang tua bersinergi dengan guru itu akan menjadikan pembelajaran daring di tanah air itu akan menjadi semakin lebih maju. Begitu dari saya. Monggo Bu Krista. Silakan Bu Krista. Iya, tadi formulanya ya Pak, formulanya biar pembelajaran lebih bermakna, anak-anak bisa mendapat hak yang lebih baik ya Pak ya. Kalau mungkin dari sisi saya sebagai guru, saya akan melakukan pembelajaran yang lebih bermakna lagi, pembelajaran yang menyenangkan, jadi anak-anak akan mendapatkan hak yang sama. Karena bagi saya kalau saya tidak melakukan yang terbaik buat anak-anak, itu sama saja saya menzolimi mereka dan nggak berkah kalau seperti itu. Jadi saya berusaha membuat anak bertanya kepada saya, Bu Krista besok mau belajar apa lagi ya. Kalau udah ada kalimat seperti itu, berarti anak-anak sudah nyaman dengan kita sebagai guru, mereka berarti sudah senang dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Saya dilihat dari sisi gurunya seperti itu. Kalau dilihat dari sisi orang tua, saya akan berusaha mendampingi anak-anak saya di rumah dengan tugas atau pembelajaran yang diberikan oleh guru. Saya akan berusaha untuk sabar melakukan pendampingan ke mereka, karena kalau kita tidak sabar, lebih-lebih anak kita yang di rumah. Anak-anak itu tidak mengerti tugas yang diberikan oleh gurunya, terus kita memarahi mereka. Bagaimana perasaan mereka? Kan tidak terbayangkan Bapak Ibu. Jadi bagaimana mereka akan
sangat ketakutan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, terus ditambah lagi dengan kemarahan kita. Karena kita mungkin capek bekerja, terus capek yang lainnya. Jadi sabar-sabarlah kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak kita. Kalau kita tidak paham, kita bisa menanyakan ke guru ataupun ke internet, karena internet sekarang menjadi guru yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Jadi apa-apa kita tanyanya ke internet. Nah itu sebagai orang tua. Nah mungkin kita sebagai orang tua di rumah, kita juga bisa memberikan edukasi ke siswa. Karena tadi seperti Bu Dini bilang, rumah itu adalah tempat pertama kita untuk belajar. Jadi kita sebagai orang tua jangan semuanya mungkin tugas kita berikan ke guru juga ada batasnya. Jadi kita sebagai orang tua, kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Seandainya anak-anak kita kok belum mendapatkan itu, perjuangkan hak mereka. Itu mungkin seperti itu, agar bisa menjadi anak yang mandiri, anak yang memiliki kepribadian yang bagus, tidak hanya mereka pintar, tapi mereka juga memiliki kepribadian yang bagus. Dan satu lagi, mungkin buat Bapak Ibu, jangan diukur anak-anak dari nilai. Jangan, kalau dulu kan anak berapa nilainya, oh 100 sudah pinter nih. Kalau sekarang kita jangan melihatnya dari situ, kasihan anak-anak. Kita lihat dari proses mereka. Mereka bisa sopan terhadap yang lain, mereka bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, itu sudah luar biasa sekali. Saya tidak pernah menanyakan anak saya kalau pulang sekolah, nilaimu berapa nak? Saya tidak pernah menanyakan itu. Tapi saya akan menanyakan ke anak saya, tadi Mbak Anggrek bertengkar nggak sama temennya? Tadi sama Ustazah nurut nggak? Saya selalu menanyakan itu. Tadi di sekolah ada kejadian apa nih? Kakak senang apa enggak sekolahnya? Saya tidak pernah menanyakan tadi pelajaran agama dapat nilai berapa. Saya tidak pernah menanyakan itu. Karena itu menjadi beban moral buat anak-anak. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan usianya. Akan ada masanya mereka akan matang dengan sendirinya. Kita sebagai orang tua, kita support mereka, berikan yang terbaik buat mereka. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Wah, sangat luar biasa sekali ini pemaparan hari ini. Setidaknya kita bisa mengetahui banyak hal ya, bahwa di sisi lain orang tua juga harus proaktif berkomunikasi dengan guru, baik pada saat melakukan pendampingan belajar untuk anak maupun saat di luar itu, artinya membangun hubungan komunikasi yang lebih intens lagi, agar pendidikan terhadap anak juga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian di sisi lain dari guru saya kira juga tetap harus meningkatkan kapasitasnya begitu, menyesuaikan dengan kondisi saat ini begitu. Artinya kalau yang sudah dilakukan oleh Bu Krista, saya kira ini sangat inspiratif sekali ya bagi para guru maupun para wali murid begitu. Dan rupanya pendidikan hari ini memang sudah berubah. Meskipun tidak tercapai dalam satu semester materi tertentu, tapi esensinya sudah didapat. Dan selain itu juga bahwa penilaian itu tidak dibatasi dalam hal kualitatif apa kualitatif gitu ya, tapi bisa lebih luas dari kejujurannya, kedisiplinannya, terus kemudian interaksinya, keurutannya dan lain-lain, itu bisa menjadi basis apresiasi terhadap para siswa. Baik, saya kira sudah 1 jam lebih diskusi kita hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Terus dan semoga juga bisa menjadi inspirasi bagi para orang tua. Terima kasih untuk narasumber yang sudah bergabung hari ini, untuk Bu Krista dan Bu Dini. Semoga sehat selalu, bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk rekan-rekan Banyumas Express, Kebumen Express juga terima kasih atas diskusi hari ini yang telah berlangsung. Kemudian untuk para narasumber, kami informasikan juga hasil diskusi ini nanti kita tayangkan di medsos kita, Banyumas Express, dan kita publikasikan juga yang akan menjadi konsumsi bagi pembaca setia kita. Begitu. Terima kasih, saya tutup diskusi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Salam. Terima kasih Bu Dini. Izin live ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Tohir. Siap. Terima kasih. Izin live. Dadah Mas Tohir.
Mas Tohir